Saatnya bergema. Reflection in the Quarter bersama komunitas Emmanuel Surabaya tentang Catholic lifestyle yang kadang suka mengusik dan menggelitik. Gemakan di hati dan biarkan gemanya sampai ke ujung dunia. Saatnya bergema. Kembali lagi di podcast Gema, saya dengan Ira Dan Sutri di sini. Nah, besok kan kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, di mana kita semua tahu bahwa Yesus memberikan kita seorang penghibur. Nah, itu menjadi hadiah buat kita sebelum Ia naik ke surga. Pastinya hadiah itu sangat spesial, kan? Iya, betul banget, Ir. Kita habis gini masuk masa penantian. Kita akan menanti Roh Kudus datang atas kita. Ya, ngomong-ngomong, Roh Kudus itu siapa sih, Ir? Roh Kudus itu adalah nafas yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi dia memberikan kehidupan kepada gereja dan kepada kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara memberikan kelahiran baru dalam sakramen baptis. Jadi dia itu tinggal di dalam diri setiap orang yang dibaptis, memberikan rahmat dan karunia-karunia-Nya untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Nah, Roh Kudus itu dijanjikan sama Yesus untuk menjadi penghibur dan penolong kita. Jangan panjang, Ir. Ya. Nanti bintang tamu kita nggak dapat kebagian screen Iya, time. benar-benar. Iya, kali ini kita kembali lagi ke Jadi Jejer untuk ngobrol-ngobrol sama Romo Agung. Tak pakai lama, yuk, go. Oke, yuk langsung. Yuk langsung. Halo Romo Agung, senang Halo. bisa kembali ke sini lagi Romo. Ya, selamat datang kembali Sutri. Iya Romo. Oh ya, ngomong-ngomong, temanmu si Yudis dengan Adi nggak datang? Oh iya nggak datang Romo. Datang Ini Romo cuma saya kali dan adik ini saya. ya dengan Ira. Oh ya, ditemani. Ini Ira adikmu ya, saja. Ira? Ya tuh. Oh ya. Oh, ini datang ke sini mau tanya-tanya sesuatu atau Oh iya pasti kita mau tanya-tanya ini Romo. Iya, mau Romo. tanya yang berat-berat lagi atau enggak ini? Oh, pastinya Romo, tenang. Pasti pertanyaannya makin berat hari ini. Wah, semoga saya diterangi Roh Kudus ya. Iya, Romo, pastilah Romo. Amin, amin. Nah kebetulan kita mau tanya-tanya tentang Roh Kudus nih Romo. Oh, tanya tentang Roh Kudus ya. Iya betul. Loh, mengapa kok ingin tanya tentang Roh Kudus? Ya karena kan besok kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Terus kita masuk penantian kedatangan Roh Kudus nih, Romo buat Pentakosta. Jadi ya kita ingin tanya-tanya tentang Roh Kudus. Ya, baik. Sebenarnya kapan kita menerima Roh Kudus pertama kali, Romo? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan kapan Roh Kudus kita terima begitu ya. Sebagaimana kita ketahui ketika janin itu berada dalam kandungan seorang ibu, nah itu Tuhan sudah meniupkan jiwa ke dalamnya. Karena kita ketahui kan ya manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Dan itu yang membuat kita sebagai kodrat kemanusiaan kita itu menjadi manusia, seorang manusia yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu tentang Roh Kudus itu kapan kita terima, yaitu ketika kita adalah dibaptis lewat sakramen baptis. Nah, lewat sakramen baptis ini ya, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita yang semula itu kodrat kita sebagai manusia ini hanya kodrat manusiawi kita ya. Sisi kodrati kita. Nah, kita diangkat lewat Roh Kudus ini, lewat rahmat baptisan ini ya menjadi diangkat ke dalam tataran adikodrati ya, menjadi anak-anak Allah. Kita diilahikan. Jadi sebetulnya memang Roh Kudus itu kita terima ketika kita dibaptis dalam sakramen baptis. Begitu. Oh, jadi setelah kita dibaptis ini baru kita menerima rahmat Roh Kudus yang penuh gitu ya, Romo? Iya, begitu. Iya. Dulu saya dibaptis waktu saya masih bayi, Romo. Jadi ya puji Tuhan, saya sudah dapat rahmat penuh ini dari sejak saya kecil. Oh, Ya, saya juga dibaptis waktu masih Ira juga. lucu-lucunya, Romo. Waktu kamu masih lucu-lucu. Iya. Sekarang udah amit-amit nih ya. Enak aja, saya tambah lucu sekarang. Bener nggak tambah lucu? Ya mungkin lah ya. Ya, back to the topic, Romo. Oh, Nah, ya. tadi kan kita sudah menerima Roh Kudus pada saat sakramen baptis. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus itu mengubah hidup kita, Romo, atau berkarya di dalam hidup kita, Romo? Ya, karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita itu
begitu banyak ya. Ya kita mungkin juga sudah tahu bahwa ada karunia bernubuat, ya. Kemudian karunia penyembuhan, yaitu karya Roh Kudus juga, karunia berbahasa roh. Ya, tetapi di lain tentang hal itu ya, itu kita juga bisa kenali bahwa ketika kita punya keinginan untuk dekat sama Tuhan, itu sebetulnya Roh Kudus yang ada di situ. Roh Kudus berkarya, dia memberi semacam keinginan bahwa buat kita untuk bertumbuh, untuk dekat pada Tuhan. Bahkan ketika kita jauh dari Tuhan, ya, dia pula yang mengusik hati kita, ya, dia yang membantu kita untuk bertobat, begitu. Ya, kita didorong lah, ayo bertobat. Mungkin kita kadang dengar suara hati kita yang berkata, ya, ayo kembali pada jalan Tuhan. Nah, itu Roh Kudus berkarya, Roh Kudus ada di situ. Bahkan ketika kita sudah merasa bahwa itu kita baik dan dekat dengan Tuhan pun, dia terus membantu kita untuk terus bertumbuh, ya, agar kita semakin dekat dan dekat lagi sama Tuhan. Nah, singkat kata, karya Roh Kudus itu pada intinya membantu kita untuk lebih hidup dalam kekudusan, untuk kita dapat lebih dekat dengan Tuhan, juga agar kita semakin berada pada keselamatan. Ya, kurang lebih begitu. Wah, ya menarik sekali ya. Ya, berarti Roh Kudus ini bisa membawa kita kembali ya. Berarti membawa kita ke dalam pertobatan gitu ya, Romo. Iya, tentu. Oh iya, tentu. Jadi kalau saya ini mau masuk ke kamar pengakuan terus saya nervous gini, Romo. Itu mau ngaku apa? Itu saya bisa minta bimbingan Roh Kudus ya buat. Oh ya, Roh Kudus ini saya mau ngaku dosa apa gitu. Jadi saya bisa minta Roh Kudus gitu ya, Romo. Iya, jelas ya. Jadi tentu waktu kita mau mengaku dosa dalam kamar pengakuan itu ya, kita minta tuntunannya, kita minta agar kita boleh mendapat rahmat pertobatan dan kita sungguh-sungguh punya rasa penyesalan agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Wah, sip. Berarti next time saya harus minta bimbingan Roh Kudus dulu nih sebelum masuk kamar pengakuan. Iya. Nah iya, betul juga nih, Romo. Kan kita ini manusia sering ini, Romo, punya pertentangan dalam hati gitu. Pengen ikut kemauan saya sendiri yang enak, nyaman, atau mengikuti kehendaknya Roh Kudus. Nah, kalau saya mengikuti kehendak Roh Kudus nih, Romo, apakah itu berarti Roh Kudus memaksakan kehendak bebas saya, Romo? Ya, untuk menjawab pertanyaanmu, saya teringat dengan ucapan dari Santo Agustinus ya, yang mengatakan bahwa di dalam manusia itu ada kehendak bebas dan rahmat Allah. Ya. Nah, kehendak bebas saja tanpa rahmat itu tidak mampu menuntun manusia kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Jadi kita memang butuh kolaborasi ya antara kehendak kita manusia dengan rahmat Tuhan. Nah, disinilah Roh Kudus ya. Roh Kudus itu bekerja dengan lembut, dengan halus. Dia bekerja menuntun kita ya supaya kita berada dalam jalan-jalan kekudusan ya, memanggil kita agar melakukan ya aktivitas kita atau tindakan-tindakan yang kita buat itu mengarah kepada Tuhan, begitu. Nah, dia bekerja dengan lembut, dengan halus itu tentunya menghormati kehendak bebas kita, menghormati kebebasan kita. Nah, banyak contoh di dalam kitab suci ya yang menunjukkan bahwa ada kolaborasi, ada jawaban dari diri kita akan panggilan Tuhan ini, panggilan dari Roh Kudus ini. Ya, kita bisa melihat contohnya Ibu Maria ya. Ibu Maria ini kita kenal sebagai sosok yang luar biasa, yang sempurna, yang selalu menjawab iya pada kehendak Allah. Ya, fiat, dia mengatakan iya kepada kehendak Tuhan. Tetapi ada tokoh lain kita bisa lihat di dalam kitab suci ya. Contohnya Raja Herodes. Nah, dia itu mendengar berita gembira akan kelahiran Tuhan ya. Tetapi dia menolak berita gembira tersebut. Malah dia memutuskan melakukan sesuatu yang
yang Kejam gitu. kejam ya, luar biasa, dosa yang luar biasa ya. Dia malah akhirnya memilih membunuh bayi-bayi yang ada di sekitar Bethlehem. Iya, betul. Begitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus menawarkan keselamatan. Roh Kudus memanggil kita pada kekudusan. Tetapi juga dia menghormati kebebasan kita. Bagaimana tanggapan kita akan panggilannya itu tetap ada dalam diri kita. Nah, mungkin juga kalian pernah mendengar dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni ya. Saya pikir di sini letak perkataan ini adalah di mana ketika kita ya sisi menghujat Roh Kudusnya itu ketika kita itu menolak akan panggilan Tuhan ini ya. Jadi ketika Tuhan ya, lewat Roh Kudus ya memanggil kita untuk semakin dekat kepadanya, tetapi kita menolak berkata tidak, maka di sini ya kita menghujat Roh Kudus dalam arti tertentu. Dan ini kalau kita lakukan terus-menerus ya kita akan jauh dari keselamatan. Selamat gitu ya. Ya, begitu. Ya, saya juga pernah dengar kata-kata dari Santo Agustinus Romo, yang dia itu bilang Tuhan yang menciptakan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita kalau kita sendiri itu menolak rahmat Allah. Ya gitu kan. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya tidak pernah memasakkan kehendak kita, tapi dia secara aktif menarik kita itu ke kekudusan ya Romo ya. Iya betul, benar sekali. Oke, Romo. Iya. Nah, satu pertanyaan lagi Romo, pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir ya? Iya. Oh ya. Nah Romo, tadi kita kan pada saat sakramen pembaptisan kita itu menerima rahmat pengudusan. Nah, apakah rahmat itu tinggal di dalam diri kita, ataukah rahmat itu bisa hilang dari diri kita, Romo? Ya. Rahmat pengudusan yang kita terima ya dari karya Roh Kudus itu membantu kita memang bertumbuh di dalam kekudusan ya, berjalan bersama Tuhan. Tetapi rahmat dari Roh Kudus ini tidak membantu kita kebal dari dosa ya. Kita pun ya lewat pengalaman kita sehari-hari kita memang tetap banyak melakukan dosa ya, demikian. Nah, tetapi di situ ya Roh Kudus ya dengan rahmatnya itu membantu kita untuk ayo dekat kembali pada Tuhan, untuk bertobat. Nah ini Roh Kudus tetap tinggal bersama kita. Tetapi ketika kita melakukan dosa yang berat ya, dosa berat, melanggar 10 perintah Allah ya. Nah di sini bisa jadi rahmat pengudusan ini atau Roh Kudus dalam arti tertentu ya seperti hilang. Seperti pergi, begitu ya. Ya. Nah, tetapi ketika kita meminta pengampunan lewat sakramen pengakuan dosa, ya, nah di situ rahmat pengudusan ini, Roh Kudus itu datang kembali, bisa kembali. Bisa kembali. Ya. Jadi disitulah letaknya. Dalam arti tertentu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dia bekerja dengan lembut ya, dengan halus. Dia tetap menghargai kebebasan kita, dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, dia tetap memanggil kita untuk ayo kembali pulang. Tetapi ketika kita menolak, dia semacam ya menjauh gitu. Ya, karena dia pribadi yang begitu lembut ya. Tapi dia akan selalu mencari kesempatan buat kita untuk kembali. Demikian. Wah, oke Romo, sudah jelas banget. Jadi kalau kita menghidupi rahmat Roh Kudus ini secara penuh, ini akan membantu kita dalam perjalanan menuju kekudusan ya Romo. Ya betul. Wah, ya. Thank you Romo untuk makasih, kali Romo. ini ya Romo. Ya senang sekali ya bisa berdialog ya. Wawancara dengan kalian ya. Kalau ada kesempatan kita bisa ketemu lagi. Ya Romo, semoga juga di episode kali ini membuat kita terbuka pada peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Iya. Thank you sudah bergema bersama bagi yang nonton dan mendengarkan. Jangan lupa setiap tanggal 25 kita akan kembali lagi. Like, subscribe, dan follow. Tulis di kolom komentar dan juga nyalakan notifikasinya ya.
Oke. Bisa juga cek episode kami yang sebelum-sebelumnya jika kalian kelewatan, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan kenalan kalian supaya gemanya sampai ke ujung dunia. Bye.